Datang kembali di Tokusansu bersama saya Hasan. Di sini kita bakal bahas seputar Tokusansu. Di video kali ini kita bahas lagi nih Gozyuger ya, khususnya episode ketiga. Pertama yang mau aku bahas di sini tentang si cantik dan si imut, yaitu Sumino. Di sini akhirnya Sumino muncul ya untuk berinteraksi dengan karakter lainnya, dimana Sumino dari sinopsis kita tahu kalau dia adalah seorang mahasiswi akademi kepolisian yang juga seorang detektif. Di episode ini akhirnya dia muncul di hadapan Hoeru, Ryugi, dan Rikuo. Yang dimana menariknya di sini dia langsung nanya nih kenapa mereka terlihat begitu akrab padahal mereka sama-sama pemilik cincin. Nah, kita jadi tahu alasan kenapa Ryugi dan Rikuo di episode sebelumnya itu bekerja sama ya. Dimana di sini dari percakapannya kalau Ryugi dan Rikuo itu sepakat bahwa mereka akan bekerja sama dan setelah mereka mengumpulkan cukup banyak cincin, maka mereka baru akan memulai persaingannya. Ini mungkin dapat dipahami ya, daripada bermusuhan gitu harus gelut-gelut dulu. Mungkin di sini ya lebih baik kerjasama dulu. Nah, yang kerjasama di sini kayaknya baru Rikuo dan juga Ryugi. Nah, bagaimana dengan Hoiro, Sumino, dan juga Goju Eagle ini masih belum ya. Apalagi kan Goju Eagle baru muncul ya, yang akan kita bahas nanti. Nah, ini akan menarik bagaimana nanti akhirnya semuanya bisa bekerja sama, bukan hanya Rikuo dan Ryugi. Dan yang menjadi menarik juga adalah dasaran dari kerjasama mereka, dimana tentunya mereka tuh sebenarnya kan rival bersaing untuk mengumpulkan cincin, tapi di sini mereka kerjasama, makanya akan menarik banget apa dasar mereka untuk bekerja sama nanti kelimanya. Nah, plot twistnya juga ya di episode kali ini ternyata Sumino itu bukan sekedar detektif biasa, tapi dia adalah mata-mata yang diberi tugas oleh Perdana Menteri Jepang sekaligus pemilik ring dari Momotaro, yaitu Tokonatsu. Sekarang kita bakal bahas tentang Tokunatsu nih. Diceritakan kalau Tokunatsu ini bukan hanya seorang Perdana Menteri yang populer, tapi dia juga adalah seseorang yang tampaknya ya, kalau dilihat dari episodenya ini terobsesi dengan yang namanya popularitas. Karakternya di sini bisa dibilang sifatnya itu cukup manipulatif karena kalian bisa lihat di mana dia mencoba membantu Hoeru. Namun pada akhirnya semua itu dilakukan demi kepentingannya sendiri, yakni memenangkan pertarungan populer No One ya. Di sini kita bisa lihat kalau dia membantu Hoeru hanya demi kemenangannya dia, dan seperti yang kalian lihat ekspresi wajahnya, dia kayaknya benar-benar memiliki tujuan untuk menjadi populer. Selanjutnya, yang menarik juga di sini akhirnya terungkap ya satu fakta menarik, di mana Riko cerita kepada Hoeru kalau pengguna cincin Sentai selain bisa berubah, dia itu memberikan kemampuan unik kepada pemiliknya. Contoh di sini Hoeru dengan cincin Gozu Wolf-nya memiliki indera penciuman yang tajam nih. Lalu Rikuo dengan pendengaran yang super, lalu Ryugi memiliki kekuatan. Nah, di episode selanjutnya mungkin kita akan di-spill dengan kekuatan Goju Eagle, dimana dia bisa menjadi muda ya. Oke, terkait pertarungan di episode kali ini, pertama mungkin kita akan bahas dulu tentang si Populer No One ya. Di sini pertarungannya menghadapi monster bernama Populer No One, dimana tujuan dari Populer No One ini adalah menjadi yang populer, dimana pertandingan ini diikuti oleh Rikuo, Hoeru, lalu Populer No One, dan Tokonatsu di akhir-akhir ya. Yang dimana dalam pertandingan ini dimenangkan oleh Tokonatsu. Nah, Hoeru yang merasa dihianati, merasa ditipu mungkin ya, akhirnya bertarung melawan Tokonatsu, dimana Hoeru berubah menjadi Goju Wolf, lalu Tokonatsu menjadi Momoitaro ya. Lalu juga di tengah pertarungan mereka berdua juga Populer No One ikut dalam pertarungan. Nah, di sini Momotaro alias Tokonatsu selain memiliki ring Momotaro, dia juga memiliki ring Jetman ya. Ini memunculkan dua teori nih. Teori pertama adalah dia berhasil mengalahkan pemilik asli dari ring Jetman. Teori yang kedua adalah itu adalah yang dia dapatkan gitu sama seperti ringnya Momotaro. Nah, mungkin ini harusnya bisa terjawab ya di episode kedepannya terkait dengan Tokonatsu ini, bagaimana dia bisa mendapatkan Jetman. FYI juga, Jetman dan Brothers ditulis oleh penulis yang sama, yaitu Toshiki Inoue, yang dimana adalah bapak dari penulis Gozyuger, yaitu Akiko Inoue. Nah, lalu selain pertarungan mereka berdua, ada juga pertarungan antara Goju Tyranno melawan Kroco, dimana akhirnya debut dari Tyranno Hammer dan juga debut dari Oh Ranger Ring. Lalu juga di sini ada Goju Leon yang bertarung melawan Boket, dengan dimana akhirnya debut ya dari
Tega Sword Blue, dan dimana di sini bertarung melawan Boket, dimana Boket adalah seorang fans dari Rikuo. Nah, di akhir episode kita ditunjukkan dengan plot twist di mana Goju Eagle ternyata bukan anak SMA seperti yang disinopsis, tapi merupakan kakek-kakek yang dimana dia memperkenalkan diri bernama Joji Takehara. Ini tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan nih. Bagaimana bisa? Apa perannya? Apa rahasianya? Mungkin ini adalah kekuatan dari cincin Goju Eagle ya. Patut kita nantikan bagaimana kedepannya. Mungkin menurutku ya, si arc dari Goju Eagle ini bakal menjadi salah satu yang menarik dan cukup beda banget sama Senta-Senta sebelumnya, di mana yang menjadi sentanya adalah kakek-kakek cuy. Kapan lagi ya seorang kakek-kakek itu berubah menjadi Super Sentai ya. Dan tidak encok itu, pastinya dia masih bisa terbang-terbang gitu. Nah oke, patut dinantikan banget sih si Goju Eagle ini ke depannya, karena di episode minggu depan akan berfokus pada Goju Eagle nih. Patut kita nantikan si kakek ini ya, bagaimana penerapannya, bagaimana dia berubah menjadi anak SMA. Mungkin demikian saja untuk episode kali ini. Kalau kalian yang sudah nonton, bagaimana menurut kalian? Tulis review kalian di kolom komentar. Jangan lupa buat kalian subscribe di YouTube-nya Tokusansu dan juga follow di B-Station-nya Tokusansu. Kita juga hadir di Instagram Reels dan di TikTok untuk video short-nya, dan juga di YouTube Short. Oke, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Mari kita berubah.